Penting dalam belajar bahasa Arab adalah kita harus menganggap bahwa bahasa Arab itu mudah dan itu kunci semua ketika kita mempelajari bahasa. Kalau kita sudah menganggap bahasa Arab itu mudah, maka insya Allah akan dimudahkan dan insya Allah akan lancar. Tapi kalau kita sudah menganggapnya sebagai momok, ya sesuatu yang menakutkan, belum apa-apa sudah takut duluan, maka kemungkinan besar akan ya tidak berjalan dengan baik atau tidak akan sukses. Ya. Nah, setidaknya ada beberapa alasan kenapa bahasa Arab itu mudah. Yang pertama, ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf, itu ada itu di situ saya sebutkan ya, bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Qur'an. Bahasa Arab itu adalah bahasanya umat Islam. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa orang Islam itu sudah semestinya sangat akrab dengan bahasa Arab. Ya, bagaimana tidak kalau kita mau sholat itu ya pakai bahasa Arab. Nggak mungkin kita sholat pakai bahasa Jawa gitu. Atau bahasa Indonesia, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya. Semua sepakat bahwa sholat ya pakai bahasa Arab. Nah, ini tentunya akan lebih memudahkan kita ketika mempelajari bahasa Arab. Ya. Misalkan ketika kita baru mempelajari tentang fi'il mudhari, na'budu, bahwa ketika di depan fi'il mudhari itu ada huruf na, maka berarti mengandung domain nahnu, kita atau kami. Ya. Maka ketika sholat kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, di sini ada lafaz na'budu, ada kata na'budu, ada kalimat na'budu. Ya, yang artinya kami menyembah. Ada juga nasta'in, kami memohon pertolongan. Nah, ini mungkin sedikit membantu kita ya, dan berapa banyak ya, apalagi ketika kita membaca Al-Qur'an. Semuanya pakai bahasa Arab. Kemudian yang kedua juga mungkin ada jaminan Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Qur'an yang semuanya itu bahasa Arab itu dimudahkan untuk dipelajari. Ya. Itu di surat Al-Qamar ayat 22, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk dijadikan pelajaran. Fahal mim mudzakir. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Nah, kenapa mengambil pelajaran? Karena sudah paham. Ya. Nah, ini dimudahkan. Ya, karena Al-Quran ini menggunakan bahasa Arab, maka ini juga mengandung pemahaman bahwa bahasa Arab itu dimudahkan. Dan ini bukan hanya sekedar tanpa alasan. Banyak sekali fakta yang menunjukkan bahwa sebenarnya ini bahasa Arab ini mudah gitu loh. Cuma terkadang mungkin sebagian masyarakat kita sudah terlanjur menganggapnya sebagai momok gitu. Nah, buktinya bahwa bahasa Arab ini sempat populer di masyarakat kita. Bukan hanya di kalangan pesantren, tapi di masyarakat kita bahkan sudah masuk ke perbendaharaan kata. Ya. Hampir, kalau menurut satu penelitian dokter itu hampir 40% kata-kata atau kosakata bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Arab. Awalnya saya juga nggak percaya, tapi ketika kita mengajar bahasa Arab dalam perjalanannya, oh ternyata menemukan memang banyak sekali. Ya. Bahkan yang terkadang nggak kita sadari. Contoh kata yang paling umum ini majelis, madrasah, ya. Kemudian kitab, bahkan kita sudah berasal dari bahasa Arab. Kemudian dalam istilah-istilah kenegaraan juga, ya, MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Rakyat itu ra'iyah, yang artinya yang dipimpin. Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Wakil, Dewan juga semua bahasa Arab. Nah, dan kemudian juga rekan-rekan sekalian, ini juga satu fakta bagi kita yang mungkin
pernah belajar di luar negeri, terutama di negara Arab gitu ya, kita merasakan walaupun kita orang ajam, orang non Arab, ya, ternyata kemampuan bahasa Arab kita, alhamdulillah, ya, ya mahasiswa-mahasiswanya banyak yang juga lebih unggul dibandingkan dengan orang-orang Arab sendiri. Dan ini hanya sekedar motivasi saudara sekalian, rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan bisa paling tidak memaculah, terutama bagi para pemula. Baik, kita mulai langsung ke materi kita, ya, ilmu shorof. Apa itu shorof ya? Kalau kemarin mungkin sudah dibahas tentang ilmu nahwu, ya. Walaupun mungkin belum semuanya, ya. Kemudian kita akan mencoba memulai shorof karena kebetulan saya lihat di jadwal yang diberikan ini, saya yang pertama memberikan materi shorof, maka saya kasih pengantar sedikit tentang ilmu shorof ya. Nah, shorof ini kalau kita lihat atau kita baca, ya, pernah dengar satu ungkapan yang mengatakan bahwa as-sarfu ummul ulumi wa abuha an-nahwu. Shorof ini adalah induk atau ibu dari semua ilmu. Maksudnya ilmu pengetahuan, ya, ilmu agama, wa abuha an-nahwu. Dan bapaknya adalah ilmu nahwu. Artinya apa? Bahwa antara shorof dan nahwu ini sangat berkaitan. Ya, mungkin seseorang bisa memahami ilmu-ilmu agama yang mayoritas kebanyakannya adalah berbahasa Arab ya, rujukannya, maksudnya, tanpa mengetahui kedua ilmu ini. Apa itu shorof? Ma huwa shorofu? Shorofu lughatan ma'nahu at-taghyir. Itu disebutkan situ bahwa shorof secara bahasa adalah taghyir atau perubahan. Ya, ini kalau di Al-Quran ada di surat Al-Baqarah ayat 164, nanti bisa dicek itu watasrifiyah. Ketika menjelaskan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, salah satunya ada tasrifiyah, yaitu perputaran angin, perputaran arah mata angin, pergantian arah mata angin dari selatan ke utara, dari timur ke barat. Ya. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah apa? Wasarfu istilahan wa taghyirun fi binyatil kalimah. Yang namanya shorof secara istilah, secara terminologi adalah perubahan dalam bentuk kata. Kalimah itu kata. Ya, mungkin kemarin di awal pelajaran tentang nahwu disebutkan bahwa al-kalimah itu ya kata, bahasa Indonesianya. Jadi adanya perubahan pada satu kata, ya, bentuknya. Lighadin maknawiyin, baik untuk tujuan makna, ya, adanya makna baru yang dimunculkan. Ini nanti contohnya banyak ini, ya. Apalagi nanti pada pertemuan berikutnya, insya Allah akan belajar tentang tasrif istilahi, ya, dan juga tasrif lugawi. Nah, pada tasrif istilahi nanti bahwa ketika kita rubah atau terjadi satu perubahan pada bentuk atau huruf penambahan kata, maka akan mengandung arti baru, ya, atau mengandung arti tambahan. Contohnya dhahaba, ya, dhahaba telah pergi. Ketika ditambah dengan huruf ya, maka yadhabu, sedang pergi. Kemudian diganti dengan atau ditambah dengan idhab, ya, hamzah, pergilah. Ini yang namanya shorof. Jadi terjadinya perubahan pada bentuk lahir satu kata, fi binyatil kalimah. Dari sisi apa? Min haitsu harakatiha, baik dari sisi harakatnya, ya, wasukuniha atau sukunnya, ya. Ini untuk yang tujuan maknawi. Bisa juga untuk tujuan lafzi. Ya, tadi maknawiyin au lafziyin. Seperti adanya ziyadah, penambahan, ibdal, ya, perubahan.
atau i'lal. Di belakang nanti saya berikan sedikit lah gambaran, walaupun belum mendalam, sedikit saja untuk pengenalan itu tentang i'lal, yaitu adanya perubahan huruf ilah, pergantian, bisa dibuang atau bisa diganti. Nah, walaupun ini nggak merubah arti, ya, walaupun ini tidak merubah arti. Kalau yang tadi, yang pertama, yang maknawi ini merubah arti. Kalau ini hanya lafzi. Perubahan fungsinya apa? Fungsinya untuk mempermudah pengucapan. Ya. Karena kalau susah diucapkan, orang Arab pun, ya, saya kira bukan hanya orang Arab, semua, ya, dan semua bahasa, agar dia bisa berkembang, maka kuncinya mudah diucapkan. Nah, orang Arab sendiri itu ada beberapa yang ketika mengucapkan satu lafaz itu susah, maka dirubah. Ya. Nanti insya Allah contohnya banyak di belakang. Contohnya misalkan full, katakanlah kalau kita mau sesuai polanya atau sesuai wazannya, itu aslinya ukhul. Ukhul. Nah, ini nggak enak. Dalam pengucapan itu kurang enak. Maka dirubah. Dalam prosesnya itu dirubah menjadi full. Ya. Dan lain sebagainya. Nah, ini yang namanya perubahan untuk tujuan lafaz, yaitu memperindah dalam pengucapan. Nah, kemudian berikutnya wa yuradu bibin yatil kalimah hayatuha. Yang dimaksud dengan bentuk kalimat itu adalah bentuk bentuk fisiknya, au suratuha, atau gambarnya, yang bisa dilihat dari sisi harokatnya, wa sukuniha, wa adadi hurufnya, ataupun jumlah hurufnya, wa tartibi hadhil huruf, ataupun urutan hurufnya. Ya, urutan hurufnya juga termasuk dalam kategori sorof ini. Ya, bisa jadi yang tadinya tadi ukul, ya, kalau prosesnya menjadi ukul, dirubah itu tempatnya. Yang tadinya wawunya di ketiga, dikedepankan. Maaf, ukul, harokatnya, ya. Atau yang nanti ada beberapa contoh yang hurufnya di posisinya dirubah. Nah, kemudian ada beberapa, ini kalau ini mungkin di ilmu nahwu sudah diberikan, ya, ada beberapa kata, ya, anwaul kalimah di berikutnya, ya, halaman berikutnya, anwaul kalimah, ya, ada isim. Nah, ini secara umum itu ada 3, isim, fi'il, dan huruf atau harfun. Ismun wa fi'lun wa harfun, ada 3 ini. Dalam ilmu bahasa Arab ini ada 3. Isim itu kata benda, fi'lun kata kerja, harfun kata atau huruf, ya, yang tidak memiliki arti tersendiri. Nah, apakah sorof ini mempelajari semuanya? Bisa kita lihat jawabannya di halaman berikutnya. Ma huwa maidanu sorof. Apa itu maidan atau bidangnya ilmu sorof? Ya, apakah semua tadi ketiganya? Enggak. Ya. Karena isim pun bermacam-macam ternyata. Fi'il pun ternyata bermacam-macam. Ya. Kemudian huruf. Huruf jelas tidak masuk. Ya. Yang pertama adalah al-fi'lul mutasarrif. Ya. Yang pertama masuk dalam bidang kajian ilmu sorof ini adalah al-fi'lul mutasarrif, yaitu fi'il atau kata kerja yang bisa ditasrif. Ya, baik istilahi nanti pada pertemuan ke-7 insya Allah, ataupun tasrif lughawi pada pertemuan ke-8. Ya. Itu namanya al-fi'lul mutasarrif. Dhahaba yadhabu dhihaban. Fataha yaftahu fathan. Ya, iftah.
qara'a yaqra'u qira'atan. Nah, ini fi'il yang bisa ditasrif. Ya. Setidaknya bisa memiliki minimal 2 perubahan kata kerja. Ya, paling tidak fi'il madhi atau fi'il mudhari'. Dan ada yang tidak dengan fi'il amal. Jadi bisa diubah ke dalam 3 bentuk tadi. Jadi fi'il madhi, fi'il mudhari', dan fi'il amal. Ada juga yang hanya 2. Ini namanya al-fi'lul mutasharrif naqisut tasarruf. Itu hanya 2. Contohnya apa? Contohnya ausyaka yushiku. Itu hanya fi'il madhi dan fi'il mudhari saja. Jadi perubahannya hanya fi'il madhi dengan fi'il mudhari. Kata kerja lampau dengan kata kerja yang present. Atau la mazala, ya, dengan ma yazalu yang artinya masih. Jadi hanya fi'il madhi dengan fi'il mudhari. Nah, ini namanya naqisut tasarruf. Jadi tidak sempurna perubahannya, tasrifnya tidak sempurna. Tapi tetap dia termasuk kategori al-fi'lul mutasharrif yang termasuk dalam kategori bidang kajian ilmu sharaf, ya. Kemudian di berikutnya, ya, bisa buka di halaman berikutnya. Yang pertama al-fi'lul mutasharrif, yang kedua al-ismul mutamakkin, ya. Al-ismul mutamakkin. Apa itu al-ismul mutamakkin? Al-ismul mutamakkin, ya, yaitu isim atau kata benda yang berubah akhirnya ketika adanya perubahan susunan, ya, kalimat. Jadi ketika posisinya sebagai mubtada dia seperti ini, ketika sebagai ismuka khobar kana seperti ini. Ya, mungkin sudah dipelajari sebelumnya. Ketika didahului oleh harfu jar maka kasrah, ya, itu namanya ismul mutamakin. Jadi isim yang bisa berubah akhirnya. Nanti pembagiannya ada 2 itu juga, ya, ismul mutamakin amkan, ya, atau ismul munsharif dengan isim ghairu munsharif. Jadi isim yang bisa menerima tanwin dengan isim yang tidak bisa menerima tanwin. Nah, ini nanti di ilmu nahwu mungkin kalau yang sudah belajar nanti ada 2 itu. Isim munsharif dengan isim ghairu munsharif. Nah, itu yang kita pelajari di dalam ilmu sarf. Jadi ilmu sarf itu sama sekali tidak mempelajari tentang huruf, ya, huruf baik harful jar, ya, harful nasab itu nggak dipelajari. Kenapa? Karena dia tidak akan berubah. Ya. Tidak juga mempelajari tentang ismul mabni, ya, isim yang tidak berubah dalam kondisi apapun, ya, baik dia sebagai mubtada, sebagai khabar, sebagai ismu kana, khabar kana, atau sebagai majrur, ya, sebagai maf'ul itu nggak berubah. Maka dia tidak termasuk dalam bidang kajian ilmu sharaf. Atau juga fi'lul jamid, walal fi'lul jamid, ya. Apa itu fi'lul jamid? Ma huwa fi'lul jamid? Ya. Wal fi'lul ladzi yalzamu suratan wahidatan. Jadi fi'il yang bentuknya itu hanya satu saja, itu aja. Ya. Apa mislu? Laisa. Ya, itu fi'il. Asa. Kemudian ni'ma, bi'sa, bi'sal ismul fusuk, ya. Jadi ini termasuk fi'il tapi fi'lul jamid. Jadi fi'il yang jamid itu keras. Artinya keras kenapa? Enggak berubah-berubah gitu, ya. Itu maka tidak termasuk dalam bidang kajian ilmu sharaf. Nah, maka yang dari pertemuan ini dengan pertemuan berikutnya insya Allah kita akan belajar tentang ilmu sharaf yang termasuk dalam kategori tadi al-fi'lul mutasharrif dengan ismul mutamakin.
Ya, 2 ya. Nah, yang akan dipelajari sekarang ini ya, kita akan belajar tentang as-sahih wa ghairu sahih, atau yang istilah lain as-sahihu wal mu'tal. Nah, ini kenapa kita harus mempelajari terlebih dahulu sebelum yang lain, sebelum tasrif al-istilahi wa tasrif al-lughawi. Karena ini yang menjadi dasar ya. Pengetahuan ini yang menjadi dasar untuk kita mendapatkan pengetahuan berikutnya. Ya, kalau kita sudah tahu ini enak untuk masuk ke berikutnya. Ya. Bahwa intinya bahwa semua kata ya dalam bahasa Arab yang bisa mengalami perubahan tadi ya dasarnya berasal dari 3 huruf saja ya. Huruf fa, ain, lam ya, atau biasa diistilahkan dengan uh, faul fi'li ya, ainul fi'li dan lamul fi'li. Nah, 3 huruf ini. Nah, ketiga huruf ini ya nanti bisa berubah. Ya, bahkan satu kata ini kalau dalam bahasa Arab bisa menjadi puluhan. Ya. Kata sajadah aja bisa jadi sujud, ya sajadah, kemudian masjid, dan lain sebagainya. Nah, ketiga huruf ini bisa merupakan huruf yang sahih atau huruf ilah. Ya. Nah, kalau semuanya huruf sahih, ya maaf di halaman berikutnya, ya admin, maka ini yang dinamakan dengan al-harfus sahih, yang al-fi'lus sahih, atau kalau sebenarnya bukan hanya fi'il ya. Ketika ini nanti ada al-ismu sahih juga ada. Ya, seperti mungkin kemarin saya sekilas melihat itu ada al-ismul maksur atau al-ismul mangkus. Ya. Itu juga termasuk yang kategori ghairu sahih. Jadi ada as-sahih itu bukan hanya di fi'il, ya, tapi juga di isim. Nah, kenapa saya hanya fokus ke fi'il? Karena ini yang lebih mendasar ya. Ya sebelum memasuki pembahasan-pembahasan berikutnya. Dan kalau sudah mengetahui ini, insya Allah gampang. Mau kita mengecek kata apapun di kamus, ya terutama kamus-kamus yang lama. Kalau yang kamus modern, sebagian sudah mengikuti atau menggunakan kata bakunya. Ya. Jadi kalau kita mencari kata an-naum, ya. Kalau yang sebagian kamus yang sekarang ini ya udah di alif atau di huruf nun, ya. Wawu urutannya ya, baru mim. Tapi kalau yang kamus-kamus lama, ya, maka kita nggak bisa melihatnya di situ. Nah ini fungsinya. Ya. Kita harus tahu dulu bahwa kata naum ini asalnya apa, gitu ya. Nah apakah huruf wawu itu? Ya. Nama, gitu ya. Kita cari misalkan nama. Nah fungsinya kita tahu, oh di situ ada ilahnya, ya, huruf ilahnya, itu huruf wawu. Maka kita carinya di nun, urutannya kalau nun nanti berarti setelah itu wawu, setelah itu mim. Nah, apa itu huruf sahihnya? Huruf sahih itu ada 3. Yang pertama al-wawu, ya, summa al-alifu, summa al-ya'u. Jadi yang termasuk huruf ilah itu wawu, alif, dan ya. Jadi kalau ada satu kata, wabil khusus kata kerja al-fi'lu, ya, di dalamnya ada salah satu dari ketiga huruf tadi, maka termasuk kategori al-fi'lu wal sahih atau al-fi'lul mu'tal. Ya. Nah, kemudian di halaman berikutnya yaitu halaman 6, ini ada pembagiannya.
Anwa'ul fi'li sahih. Apa saja? Ya. Ada mahmus. Yang pertama itu mahmus. Al-awal ya, mahmus. Mawal mahmus ya. Mahmus adalah fi'il atau kata kerja yang di dalamnya terdapat huruf hamzah. Ya. Contohnya akhoda. Ini di awalnya ada hamzah. Kemudian sa'ala, bertanya. Nah, fi wastil kalimah, di bagian tengahnya itu ada hamzah. Summa qara'a. Di akhir kalimat itu ada harful hamzah. Nah, ini yang dinamakan dengan fi'il mahmus. Ya. Summa yang kedua asani al-fi'lul mudha'af. Fi'il mudha'af. Ya. Ini juga sahih hurufnya. Kenapa? Karena tidak ada salah satu dari ketiga huruf ilah tadi. Ya. Cuma di sini bedanya ada huruf yang double. Ya, huruf yang sama. Ya. Contohnya apa? Contoh kata madda. Ya. Madda ya muddu. Ya, itu aslinya mim dal dengan dal. Tiga. Ya, cuma dirubah, maka tadi salah satu tujuan ilmu sharaf tadi ya perubahannya itu adalah untuk dari sisi lafadz. Yang ketika ada double huruf maka di tasdid madda ya muddu ya. Kemudian syadda. Syadda yang artinya menguatkan ya. Syadda, zalzala, waswasa. Waswasa juga termasuk ya. Karena ada kata yang sama ya. Nah, semua yang ketiga, ini yang termasuk fi'il sahih, yang ketiga adalah al-fi'lus salim. Salim itu artinya selamat. Ya, benar-benar selamat, nggak ada hamzahnya, nggak ada huruf ilahnya, nggak ada tasdidnya yang double. Ya. Ini kalau di tasrif atau di pencarian kata ini sebenarnya paling gampang. Ya. Karena hampir mengikuti pola nanti di tasrif istilahi di pertemuan berikutnya ini yang al-fi'lu sahih as-salim ini paling mudah. Paling dalam beberapa case saja, beberapa kasus saja yang tidak mengikuti wazan, wayu kiasi. Contohnya qara'a yaqra'u ya. Qira'atan. Kataba yaktubu kitabatan. Nah, polanya apa? Polanya ya kebanyakan fa'ala yaf'ulu fa'lan ya. Atau fa'ila yaf'alu fa'lan wa maf'alan atau fa'ula yaf'ulu fa'lan. Itu polanya. Tapi hanya dalam beberapa kasus ada beberapa kata yang tidak mengikuti. Nanti itu yang namanya ghairu qiyasi. Ya, jadi tidak mengikuti pola. Tapi secara umum al-fi'lus sahih ini lebih mudah ya untuk perubahannya. Bagi rekan-rekan semua insya Allah lebih mudah untuk menangkapnya insya Allah. Berbeda dengan huruf ilah. Ya. Apalagi kalau tidak tahu kalau di dalamnya ada huruf ilah. Ya. Ini agak susah. Apa itu al-fi'lul mu'tal? Ini yang namanya al-fi'lul mu'tal, maka ahadu hurufihi ya al-asliyati harfu illah. Ya, maka ahadu hurufihi al-asliyati harfa illatin. Jadi yang salah satu huruf aslinya dari ketiga huruf, jadi tiga huruf itu fa, ain, lam ya. Kalau berbicara mengenai tasrif maka harus ingat bahwa satu kata itu terdiri dari fa, faul fi'li, ain, ya, ainul fi'li, lam, lamul fi'li, lam fi'li, fa berarti huruf pertama, ain huruf kedua, lam huruf ketiga, ya. Nah, yang namanya al-fi'lul mutal atau fi'il yang di dalamnya terdapat huruf ilah, itu salah satunya ada huruf ilahnya.
baik wawu, alif ataupun ya. Ya, contohnya wasola. Ya. Wazannya fa'ala. Ya. Nah, kalau fi'il mudhari'nya kalau mengikuti pola ya fa'ala yaf'ilu atau yaf'ulu atau yaf'alu, antara itu aja. Nah, tapi kalau sudah ada huruf ilah, kemungkinan besar tidak akan mengikuti ya. Ya. Yaf'ilu itu kan 4 huruf itu, ya-nya ya mudhari ya mudhari'ah. Kemudian fa, ain, lam itu ada 4 huruf. Tapi ketika ada huruf ilah, perubahannya nanti bukan, bisa jadi tidak 4, bisa menjadi wasola yasilu. Cuma 3. Ya, sod dengan lam. Ya. Nah, kemana wawunya? Aina harfu wawi. Ya. Nah, ini yang huruf ilah ini bisa yang saya katakan tadi bisa dibuang. Ya, khulifat harful wawi. Huruf wawunya dibuang melalui proses i'lal. Ya. Nah, ini harus betul-betul dicermati khusus untuk yang al-fi'lul mu'tal untuk tasrifnya, karena agak sedikit tidak mengikuti wazan ya. Kemudian nama ya. Yanamu, nauman atau niyaman. Ya. Nasya. Ya, contohnya juga nasya, artinya lupa. Yangsa itu huruf ilah. Nah, huruf ilah ini ada berapa macam? Ya, maaf, al-fi'lul mu'tal itu ada berapa macam? Ya. Yang di dalamnya ada huruf ilah. Bisa dilihat di halaman berikutnya, anwa'ul fi'lil mu'tal. Yang pertama al-awal al-misal. Ya. Wasani al-ajwaf. Wasalis an-naqis. Warabi al-lafif. Ya, lafif makrun. Wal khamis al-lafif mafruk. Jadi ada misal, ada ajwaf, ada naqis, ada lafif makrun, ada lafif mafruk. Nah, misal itu yang huruf ilahnya fi awalil kalimah. Atau kalau bahasa lainnya fa'ul fi'li ya, fa'u fi'lihi harfu ilah. Jadi fa fi'ilnya adalah huruf ilah. Contohnya apa? Wajada. Ya, wajada. Menemukan, mendapati ya. Depannya ada huruf wawu ya, huruf wawu. Ini termasuk huruf ilah. Nah, maka nanti perubahannya juga agak sedikit berbeda dengan yang pola ya. Wajada, yajidu. Kalau wazannya sebenarnya fa'ala yaf'ilu. Seperti saya katakan tadi. Tapi ada huruf yang dibuang, huruf ilahnya, yaitu wawunya nggak ada lagi ketika fi'il mudhari. Wajada yajidu. Ya. Kemudian wafada, di bawahnya juga sama, wafada yafidu. Ya. Huruf fi'lul mudhari'nya yafidu. Jadi huruf wawunya yang sebenarnya termasuk huruf asli di dalam kalimat tersebut itu dibuang. Kenapa? Karena untuk mempermudah dalam pengucapan, itu salah satu tujuannya. Kemudian ya bisa, ya, ya ibasu. Nah, yang kedua al-ajwaf. Yaitu huruf fi'il yang huruf ilahnya itu berada di tengah. Fi wastil kalimah. Seperti apa? Mislu kana yakunu. Ya, kana yakunu. Wazannya fa'ala yaf'ulu. Kalau wazan fa'ala yaf'ulu, ya, aturannya fi'il amrinya adalah apa? Uf'ul. Ya.
ukun. Tapi ternyata tidak. Ya, karena kata ukun itu susah di pengucapan. Wabil khusus bagi orang diturunkannya Al-Quran, yaitu masyarakat Arab. Ya, masyarakat Arab ini ada beberapa kata termasuk yang huruf P aja nggak bisa. Ya, tidak seperti kita. Huruf P. Jadi kalau manggil papa itu mereka baba, ya baba. Ya. Huruf ang, huruf n itu susah. Nah, termasuk seperti kata ukun berat. Ya. Maka wadaf'an disakli untuk menghilangkan rasa berat ini ada sebagian yang dihilangkan menjadi kun. Nah ini huruf ilahnya dihilangkan ya. Juaf ini di tengah. Maka jangan heran nanti ketika belajar tasrif istilahi ataupun tasrif lugawi yang berkaitan dengan huruf ilah, ya, ada kemungkinan sebagian hurufnya dihilangkan. Nah, kemudian kola sama ini wajahnya kola yakulu, fi'lul amrinya kul, ya. Kemudian ada yaudu kembali, ya, bermakna kembali. Nah, ini semuanya di tengah, huruf ilahnya di tengah kata. Suma asalis al-fi'lun nakis. Ya, wal fi'lul ladhi, ya. Harfu ilahnya, jadi fi'il yang huruf ilahnya itu di akhir kalimat, fi akhir kalimat. Apa contohnya? Sa'a, ya. Ro'a, kemudian ja'a, yad'u, ya. Nah, huruf ilahnya ini yang da'a, yad'u itu kelihatannya alif, ya. Padahal bisa jadi bukan alif. Jadi ada beberapa kata nanti seperti kana itu kelihatannya secara dohirnya alif. Padahal aslinya bukan alif. Aslinya apa? Wawu. Ya. Kola. Kola. Kalau kita sudah mengikuti iklannya, kola itu aslinya kowala. Ya, ala wasni fa'ala. Nanti di belakang insya Allah saya sampaikan sedikit ya secara sederhana. Kola asluhu kowala ala wasni fa'ala. Ubdilatil wawu alifan ditaharukiya pada fathatin muttasilatin. Jadi karena wawunya ini ya berat di pengucapan kowala, ya, wawu itu idealnya itu jatuh setelah dhammah. Jadi menjadi bu, ku itu idealnya kalau huruf wawu. Ya. Tapi kalau setelah alif itu agak berat, ya, apalagi dalam satu kata, maka diganti dengan a. Nah, ini tipikal huruf ilah ya. Kemudian yang berikutnya lafif makrun. Lafif makrun ini lafif yang huruf lafif ini fi'lul lafif ini fi'il yang di dalamnya ada dua huruf ilah. Nah, makrun ini yang duanya bergandengan. Ya, bisa jadi di huruf pertama kedua ya. Atau huruf ketiga keempat kedua ketiga ya, yang jelas bergandengan. Itu makrun. Contohnya rawiya ya. Atau rawa. Ada rawa, ada rawiya. Ya, rawa yarwi, meriwayatkan. Tapi kalau rawiya, yarwa itu artinya syariba, minum. Kemudian tawiya. Jadi atau ada wawu, ada ya. Ya. Itu wawu dengan ya-nya itu huruf ilah. Kemudian hawiya, ha wawu ya. Nah, terakhir adalah lafif mafruk. Ini juga lafif. Artinya di dalamnya ada dua huruf ilah. Ya. Cuman huruf ilahnya ini tidak bergandengan. Ya, jadi diselingi dengan huruf sahih. Jadi bisa di depan dengan di akhir. Contohnya wa'a ya'i. Wa'a ya'i, ya, yang artinya menyadari atau adraka. Waqa yaki.
wiqayatan. Itu wawu, qaf, ya, ya. Kemudian wasya dan lain sebagainya. Nah, ini sedikit saya berikan amsilah, ya mungkin bisa untuk latihan. Mungkin ada yang mau mencoba ya, yang mana saja yang termasuk al-fi'lu shahih di halaman 8 ya. Ada beberapa kata wa'ada, naqasha, aqbala, wada'a ya dan seterusnya. Ya silakan ada yang mau mencoba. Wa'ada termasuk al-fi'lu shahih atau fi'lul mu'tal. Mu'tal. Ya. Al-fi'lul mu'tal. Ayu nau. Jenis yang mana itu? Misal. Ya, misal. Ya, karena berada di depan. Awal. Ya, fi awal kalimat. Summa naqasha. Mu'tal. Mu'tal. Al-fi'lul mu'tal. Al-fi'lul mu'tal atau fi'lul shahih? Mu'tal. Mu'tal? Aina harfu ilah? Na alif. Alif. Alif Sahih. hada laisa harfu ilah fi hadhil kalimah. Al-fi'lul sahih. Walakin ziyadah. Nah, kosa huruf aslinya itu nun, qaf dengan shin. Ya. Jadi ini termasuk fi'il sulasi mazid bi harfin wahidin. Nah, kosa. Huruf aslinya adalah nun, qaf dengan shin. Idan al hadhil kalimah tadkhulu fi fi'lil mu'tal? Lakinna Sahih. Sahih. Ya, ini jadi termasuk fi'il sahih karena nun, qaf, shin, bukan nggak ada huruf ilahnya. Demikian pula yang berikutnya akbala, ya akbala sahih, kullu sahih. Adapun huruf hamzahnya adalah ziyadah. Nanti di fi'il tasrif istilahi nanti ada apa namanya wazan yang ditambah dengan satu huruf, yaitu huruf hamzah di depannya. Wazannya af'ala yuf'ilu, if'alan. Ya, jadi huruf aslinya adalah qaf, ba dengan lam. Idan ini termasuk fi'lus sahih. Kemudian wadha'a. Mu'tal. Mu'tal misal ya. Ki. Ini mu'tal juga ini jelas karena ya, tapi bukan yang ya di depan. Ya di depan adalah ya mudhara'ah ya, ya yang menunjukkan fi'il mudhari'. Huruf aslinya apa? Ha, kaf dengan ya. Jadi yang huruf mu'tal, huruf ilahnya itu ya yang di akhir. Ya. Jadi termasuk kategori tadi apa? Nakis. Ya. Nakis. Al-fi'lu nakis. Kemudian soma. Mu'tal. Noib. Misal au ajwaf au lafif au nakis. Ajwaf ya. Ya, nah harfal kalimah kanat fi wastil kalimah. Karena harfal ilah kanat fi wastil kalimah soma ya, asluhu soama. Jadi aslinya wawu itu. Ya, maka ketika fi'il amrinya itu sum. Ya, wawu itu identik dengan dhamma. Ya. Aslinya nanti uswum. Wazannya uf'ul. Ya. Nah, ini kalau yang huruf ilah ini memang sedikit ribet memang, sedikit ribet.
tidak mengikuti pola yang ada. Kemudian amaro, ya, sahih atau mu'tal? Sahih. Sahih, sahih mahmuz, ya. Sahih mahmuz. Kenapa? Karena ada huruf hamzah. Ini huruf hamzahnya asli, ya, bukan tambahan seperti tadi. Ini huruf hamzah asli. Jadi huruf pertama a, huruf kedua mim, huruf kedua ro. Summa irtafa. Mu'tal. Coba Mu'tal. mu'tal atau sahih. 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 Nah, huruf aslinya apa ya? Rafa'ah. Ya, rofa'a. Ada huruf ilahnya di situ? La. Nggak ada. Nggak ada, ya. Jadi Ziyadah. rofa'ain itu semua huruf sahih. Jadi ini termasuk fi'il sahih. Adapun huruf tadi hamzah dengan taknya itu adalah tambahan, ya. Nanti ikutin di tasrif istilahnya ada pola atau wazan ifta'ala, ya. Kemudian yabi'u. Sahih, Ustaz. Yabi'u ini juga mu'tal, ya. Ini mu'tal. Mu'tal ini dari kata ba'a yabi'u. Ba'a yabi'u. Ya, dari huruf pertama ba, huruf kedua alif, tapi aslinya ya itu. Ba'a asluhu baya'a. Aslinya adalah baya'a. Ya. Yabi'u. Ini fi'il mudhari'nya. Kemudian rosala. Ya, ini juga sahih. Al-fi'lu sahih. Ya. Jadi huruf alifnya ini tambahan. Polanya fa'ala yufa'ilu, ya. Mufa'alatan. Rosala yurasilu murasalatan. Ya. Jadi huruf pertama ro, sin, lam itu semuanya sahih. Summa yadrusu. Fi'il sahih. Sahih. Ada itu al-fi'lu sahih. Ya. Yadrusu ya-nya huruf mudhara'ah, huruf aslinya dal, ro, sin. Summa wasola. Sahih atau mu'tal? Sahih. Hah? Mu'tal, Ustaz. Mu'tal. Mu'tal. Ya, huruf aslinya wawu, sod dengan lam. Sama dengan tadi yang wasola. Wasola artinya sampai. Ya. Wasola yasilu bimakna sampai. Tapi kalau wasola yuwasilu itu sudah polanya sudah lain wazannya. Artinya juga lain. Ya. Wasola itu bimakna meneruskan. Contohnya wasilu ad-dirasah. Ya, saya meneruskan studi fi Misr, di Mesir. Itu wasola yuwasilu. Kemudian koma. Mu'tal. Sahih. Mu'tal, ya, mu'tal. Ini termasuk yang ajwaf. Jadi alifnya, huruf alifnya itu aslinya adalah wawu. Jadi koma astuhu kowama. Ya, jadi ajwaf wawi. Summa indafa. Sahih. 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 Sahih Huruf lagi. aslinya apa saja? Dafa'a. Hah? Dafa'. Dafa'a. Nah, sahih. Dan jadi harus hafal. Ya, Maaf, jadi Ustaz. Jadi ya. harus hafal itu ya, Ustaz ya. Hafal kata dasarnya, Ustaz ya. Ya, kata dasarnya. Kalau nggak hafal Sebenarnya kata dasarnya, berarti kalau nggak nanti tahu ini sebenarnya kalau sahih atau soal mu'tal ya. ya nanti kalau sudah belajar tasrif ya, apalagi kalau sudah mendalami tasrifnya baik istilahi ya, terutama istilahi pola-polanya, insya Allah nanti akan kebentuk ya. Mana-mana huruf yang termasuk tambahan seperti alif dengan nun itu tambahan, huruf tambahan. Polanya apa? Ingfa'ala. Nanti ada pola ingfa'ala. Oh, berarti alif nunnya tambahan. Nah, sisanya apa? Berarti sisanya yang huruf asli. Ya. Dafa'a. Seperti tadi wasola. Ada pola namanya fa'ala yufa'ilu. Ada pola lagi istaf'ala. Wazan istaf'ala. Ya.
Itu ada 3 tambahan malah, ya. Salah satu ahruf. Biziyadati salah satu ahruf. 3 huruf, yaitu huruf hamzah, sin, dan ta. Ya, istafala. Seperti pada kalimat istafaro, yastafiru. Aslinya apa? Ghain, fa dengan ro. Ya. Ghafaro. Tapi karena ada tambahan alif, sinta, ya. Nah, ini cara mengidentifikasinya. Jadi ada beberapa kata yang memang menjadi huruf yang menjadi huruf tambahan. Nah, nanti itu ditasrif itu, tasrif istilahi. Kemudian wa'a. Ya, ini mutal jelas ya. Ada wawu, ada ya. Akis. Ya. Nakis. Mafruk. Lafif, ini lafif. Lafif, lafif. Ya, lafif mafruk. Karena terpisah ini dengan huruf sahih. Kemudian jaro yajri. Sahih atau Mu'tal. mutal? Mu'tal. Ya. Mu'tal. Nakis ya. Summa nadzafa. Ya, ini bitasdid. Nadzafa yunadzifu. Ini juga tadi ada tambahannya 1 huruf. Ya, fa'ala yufa'ilu. Ya, itu nanti di tasrif istilahi. Ini sahih semua hurufnya. Summa ibta'ada. Ya, ini juga sama ini yang saya sampaikan tadi. Ya. Selalu huruf asalnya itu kemungkinan besar 3, ya. Paling banyak itu 3. Kalau atau 4 itu hanya beberapa ini aja kasus, ya. Tapi semua kata dalam bahasa Arab itu berasal dari 3 huruf, ya. Loh, maka kita harus lihat dulu. Nah, huruf tambahannya apa nih kalau sudah lebih 3 huruf? Ya, kemungkinan besar yang biasa jadi tambahan adalah hamzah dengan ta, ya. Berarti huruf aslinya adalah ba, ain dengan da. Ya, yang semuanya sahih. Ibta'ada. Dari kata aslinya ba'uda. Ya, jauh. Kalau ibta'ada artinya menjauh. Jauh. Cuma tolabna. Sahih atau mutal? Sahih? Nah, ya ini termasuk yang hurufnya sahih semua. Adapun nun dengan alif, ya dengan alif ini adalah tambahan. Ya, nanti ini ditasrif lughawinya. Ya, tolaba, wa tolaba, iya tolabat, ana tolabtu, anta tolabta, nahnu tolabna. Ya, jadi to lambaknya ini asli, sementara nun dengan alifnya adalah ziyadah atau tambahan. Demikian pula di kata berikutnya, contoh berikutnya masyaitu. Sama masyaitu juga yang biasa dijadikan tambahan, ingat biasa ditambahan ya dalam seperti ini salah satunya adalah huruf ta. Ini tasrif lughawi nanti. Qara'tu, dhahabtu, jalastu. Ya. Nimtu. Ya. Nah, di sini sama masyaitu, berarti huruf aslinya adalah mim, shin dengan ya. Ya, ini mu'tal juga. Nah, kemudian demikian pula ini rekan-rekan semuanya bisa dilihat beberapa contoh ya, saya ambil dari Al-Qur'an, al-amsilatu minal Qur'an. Ini sudah saya sampaikan tadi waqalat. Ya, waqalat. Wa-nya ini jelas bukan huruf asli. Ini harful atfi ya. Berarti qala. Ya, ta-nya juga bukan asli. Ya. Jadi yang huruf aslinya ada qaf, alif dengan lam. Ya, jadi termasuk kategori mu'tal. Fi'il mu'tal. Ya. Kemudian yang digarisbawahi lagi ghullat. Ghullat. Ya. Ada tasdid ini. Kalau tasdid cenderung ke tadi apa namanya? Mudha'af. Ya. Di samping taknya ini juga tak tambahan ya, tak taknis yang menunjukkan perempuan.
Maka di sini gulat, ghain lam dengan lam. Tapi karena untuk mempermudah pengucapan, lamnya di tasdid, gulat ya. Itu namanya proses itu. Proses i'lal. Walu'inu. Tal. Walu'inu. Sahih atau mutal? Sahih. Sahih. Huruf aslinya lam, ain dengan Nun. nun. Summa yasha'u. Mutal. Mu'tal. Sya'a yasha'u. Ya, ya-nya mudhara'ah, huruf aslinya shin, alif dengan hamzah. Ya. Dan ini berikutnya wala yazidanna. Coba saya minta satu aja. Oh, siapa yang bisa jawab? Wala yazidanna. Sahih. Sahih. Ya, Sahih. Ustaz. tafadhol. Sahih. Sahih? Ustaz. Sahih, Ustaz. Aslul kalimahnya apa? Zada. Zada. Sahih atau mutal? Mutal. 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 Ya. Ayo nau. Misal au ajwaf au nakis. Ajwaf. 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 Ya iya, ya di situ ya. Zada yazidu. Ajwaf wawi. Zada yazidu ziyada. Kenapa? Karena zada asluhu zawada ya. Kemudian mungkin yang lain untuk latihan ya di rumah ya. Yang paling bawah aja lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini di surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid. Ya. Kalimah yalid ada mutal atau sahih? Mu'tal. Mutal. Huruf aslinya apa aja itu? Ada. Nah, ini yang sedikit perlu kita cermati memang. Kenapa? Karena kalau kita cari di kamus kemudian dengan kata dasarnya yalid nggak ketemu. Ke kamus yang lama ya, bukan kamus yang jadi. Kenapa? Karena asal katanya bukan yalid. Apa asal katanya? Walada. Yalidu. Ya. Jadi wawu huruf aslinya itu wawu lam dengan dal. Ya, wawu lam dengan dal. Nanti ilalnya ada tuh yalidu tuh aslinya yaulidu. Kemudian wawunya dibuang. Ya. Kenapa dibuang? Ya, karena susah. Untuk mengucapkan yaulidu itu susah. Ada wawu jatuh setelah fathah, kemudian setelahnya kasroh. Ya, susah. Maka diganti hudhifat harful wawi. Huruf wawunya dibuang, kemudian menjadi yalidu. Ya. Kemudian, nah ini sedikit aja. Mungkin nanti bisa dikembangkan pada pelatihan-pelatihan berikutnya, ya. Al-ilal. Ya, ini ilal. Ini ada kitab khusus yang mempelajari tentang ilal namanya Qawaidul Ilal. Di situ ada sekitar 19 kaidah. Jadi yang mempelajari tentang proses perubahan kata ya, yang di dalamnya terdapat huruf ilah. Ya. Nah, itu pada kondisi-kondisi seperti apa satu huruf dibuang, kemudian kondisi seperti apa harokatnya dipindah, ya itu ada di situ. Nah itu bisa nanti contohnya di sini at-taskin, ya.
Jadi yang tadinya waw dhammah itu dirubah menjadi sukun. Contohnya ataskin mislu yajri, aslinya yajriu, ya. Karena apa? Polanya yaf'ilu wazannya. Tapi karena susah, daf'an lisakli, untuk menghilangkan kesulitan dalam ucapan, maka diganti harokat dhammahnya menjadi sukun, ya, sehingga menjadi yajri. Kemudian naklul harokah juga sama, harokatnya dipindah, ya. Yang tadinya di belakang dikedepankan. Misal apa? Ya kulu, ya. Jadi huruf harokatnya dipindahkan. Ya kulu aslinya kalau wazannya yaf'ulu, maka aslinya yakwulu, ya. Ini sekedar singkat saja, ya, untuk sekedar dasar bagi rekan-rekan semuanya kalau mau mendalami tentang i'lal, ya. Yakwulu, ya, itu aslinya. Nah, kemudian hurufnya, harokatnya itu ditukar, ya. Jadi yang harokat qaf yang tadinya mati diganti dengan dhammahnya wawu menjadi yakulu. Jadi ditukar guling, ya. Kemudian wal hadfu, ya, dihilangkan seperti tadi ya'idu, asluhu yau'idu, ya. Wal hadfu mislu ya'idu wal aslu yau'idu. Jadi wawunya dihilangkan. Kemudian bisa juga diganti, ya, huruf itu diganti wal qalbu, ya, mislu ada, aslinya awada. Jadi asli huruf alif di situ adalah harful wawi, ya. Kemudian huruf wawunya diganti dengan alif, fasoro ada. Ini yang namanya dengan i'lal, dan ini penting, ya, terutama untuk tasrif huruf-huruf yang di dalam, ya, atau kata kerja yang di dalamnya terdapat huruf ilah. Nah, ini contohnya, ya, contohnya nanti bisa dipelajari, ya. Amsilatul i'lal di halaman 11, sona. Ya, itu saya kasih keterangan termasuk dalam kategori ajwaf. Kemudian aslinya adalah sowana. Wazannya, polanya apa? Fa'ala. Prosesnya ubdilatil wawu alifan, ya, litaharrukiha ba'da fathatin muttasilatin. Jadi huruf wawunya, wawu ajwaf tadi diganti dengan alif, ya, menjadi sona. Nah, ini nanti kalau mau mendalami bisa langsung ke kitab Qawaidul I'lal, ya. Kemudian saro juga sama, saro yasiru, ya. Itu aslinya saya, ya-nya diganti dengan alif. Kemudian yakumu, sudah saya sampaikan tadi sama, ya. Ini ditukar aja harokatnya. Aslinya apa? Aslinya yakwumu. Ala wazni yaf'ulu. Wazannya yaf'ulu. Ya. Kemudian harokat wawu ditukar, ya, ila ma qablaha. Kemudian sukunnya harus harokat sukunnya itu ditukar ke setelahnya. Daf'an lisakti, karena untuk menghilangkan kesulitan, ya. Yabi'u juga sama. Kemudian so'inun, itu mohon nanti untuk latihan sendiri, ya, yang titik-titik diisi aja, ya. Yang titik-titik itu diisi. So'inun aslinya binanya apa, ya. Kemudian wazannya fa'ilun, aslinya sowinun. Ini prosesnya apa? Prosesnya huruf wawunya diganti dengan hamzah, ubdilatil wawu hamzatan, ya, huruf wawu diganti dengan hamzah, liwuku iha ba'da alifin zaidatin, karena
dia terletak setelah alif tambahan ma'a kaunia aina ismin fa'il. Ya. Padahal kata itu adalah isim fa'il. Dan seterusnya ya. Kemudian ya'idu yang saya sampaikan tadi, yang di bawah ya'idu yau'idu. Ya, ala wasni yafilu. Ini mohon maaf hanya sekilas saja, hanya sekedar untuk memberikan gambaran awal ya mengenai proses pembentukan satu kata atau satu kalimat yang di dalamnya terdapat huruf ilah. Saya kira itu saja. Barangkali ada yang belum jelas bisa dipertanyakan lebih lanjut. Ya, silakan. Tafadhalu. Hal hunaka soal? Hal indakum soal? Aw as'ilah? Ana Ustadz, Afwan. Tafadhali. Afwan Ustadz, sebelumnya mau minta penjelasan lagi yang mengenai tentang ilal. Itu Ana masih kurang paham Ustadz. Baik, syukran. Yang ilal ini intinya adalah proses pembentukan kata ya yang di dalamnya terdapat huruf ilah atau huruf yang wawu ya, alif dengan iya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya salah satunya tadi untuk mempermudah ucapan ya, daf'an lisakti. Nah, ini kalau yang kita tahu kan biasanya hanya sekedar tahu sudah jadi aja, jadinya begitu ya. Padahal sebenarnya itu mengalami proses. Contohnya lafadz yajriyu, yajri. Ya, aslinya apa? Aslinya yajriyu. Ya, dhammahnya diganti dengan sukun. Ya. Kenapa? Karena yajriyu itu bagi orang Arab itu berat, ya. Agak susah mengucapkannya. Maka diganti dengan sukun, yajri. Demikian pula dengan yaqulu, ya. Itu ada huruf ilahnya yaitu huruf wawu, aslinya bukan yaqulu. Kenapa? Wazannya, polanya, besok insya Allah belajar tentang tasrif istilahi, yang ada polanya ya yaf'ulu. Huruf pertama iya-nya itu ya mudhari. Huruf kedua fa, itu yang huruf asli, ya fa. Ya, itu mati di situ yaf'ulu. Ya, huruf ketiganya ain fi'linya dhammah. Ya. Nah, ini kan tidak ya, yaqulu. Itu berarti sudah mengalami proses. Aslinya apa? Aslinya yaqulu. Ya, wazannya yaf'ulu. Demikian pula tadi yang saya katakan ya'idu atau yalidu. Ya. Kalau kita lihat di tasrif istilahi nggak ada polanya. Ya. Ya'ilu nggak ada. Pola ya'ilu nggak ada. Adanya yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Ya. Artinya apa? Artinya bahwa huruf ya-nya ini adalah ya mudhara'ah. Ya. Kemudian huruf aslinya itu pasti 3. Ya. Tapi di sini cuma ain dengan dal saja. Berarti ada yang dibuang. Apa itu? Huruf wawu. Ya, karena yang aslinya wa'ada. Ya. Kemudian fi'il mudhari'nya aslinya yau'idu. Ini aslinya. Kita berbicara asli, bukan jadi, sudah jadi. Tapi karena berat dalam pengucapan, maka dirubah menjadi yaidu. Ya.
Ini hanya proses saja, bukan kita harus merubah sendiri. Memang sudah jadi, semua katanya sudah jadi. Cuma kita untuk mengetahui bahwa di dalamnya adalah ada proses pembuangan atau penambahan atau pemindahan harokat. Itu yang namanya i'lal, ya. Dan ada satu kaidahnya. Ada kitab yang mempelajari khusus tentang kaidahnya, namanya Qawaidul I'lal. Itu kira-kira ya. Uhtana al-fadilah. Ya, syukran Ustaz. Afwan. As-su'al akhar? Mungkin. Ya, tadi juga ada yang memberikan contoh Roma, ya. Roma, Yalmi. Aslinya Roma ya. Aslinya ya di situ. Ya, kemudian ya-nya diubah menjadi alif. Ini bagian dari i'lal, ya. Soal akhir? Lau ma fi soal al-akhir? Naktafi darsana al-yaum. Ya, muafikun? Insyaallah. Baik. Naktafi darsana al-yaum wa ila liqa al-qadim insyaallah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang Ustaz. Afwan. Baik, alhamdulillah teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Jazakallahu khairan Ustadz atas penyampaian ilmunya. Dan insya Allah besok malam kita akan bertemu kembali. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh.